bersih-bersih kebun untuk mengobati sakit kepala. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku hari ini lagi mau bersih-bersih kebun guys, bersih-bersih kebun. Jadi aku tuh ceritanya udah lama banget nggak bersih-bersih kebun ini. Udah beberapa bulan ya terakhir aku bersih-bersih di sini, karena memang sangat sibuk sekali, pagi sibuk, sore sibuk, jadi nggak sempat untuk berkebun, kecuali kalau misalnya untuk siram-siram, dan waktu siram-siram itu hanya sebentar aja. Dan ditambah lagi cuaca di kampungku ini kan kalau sore itu panasnya minta ampun, tapi suhunya itu sangat dingin banget. Jadi kalau misalnya aku tuh sore ngambil sampai agak sore banget, itu aku nggak kuat mandi, dan pastinya nanti aku nggak bisa mandi gitu loh, karena nggak tahan dinginnya. Dan kalau mandi air anget kulitku jadi tambah kering, jadi kan bimbang toh kalau kayak gini. Terus lek memilih untuk tidak mandi lho, kok aku kan gatelen toh, dadine piye jal koyo ngene iki solusine piye 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 piye. Jadi ya aku sesempetnya aja, ini pun nanti pasti nggak akan selesai gitu kan aku bersihin ininya, karena lumayan banyak banget loh rumput-rumputnya yang ada di kebunku ini, karena memang sudah berbulan-bulan nggak dibersihkan. Itu pun kalau mama itu sempat membersihkan, dia mamaku yang membersihkan. Kalau nggak sempat ya wes, jadinya terlantar lah mereka. Jadi ya harap dimaklumi ya, misal kok reget banget sih kebunnya kayak orang dirawat, ya memang jarang dirawat dan hampir nggak pernah dirawat. Paling ya cuman kita ini sempetnya pas nyiram-nyiramin gitu aja sih. Ini kan sebenarnya tanduranku, padahal tanduranku wis mulai akeh banget loh. Kayak terong-terongnya di sini nih sudah lumayan dan sudah mulai banyak yang berbuah terongnya ini. Terus ini tuh sawi-sawiku kemarin tuh sudah habis ya teman-teman ya. Sekarang ya tinggal yang ada aja kayak terong, terus habis itu tomat-tomat kecil itu makin banyak makin hari. Terus ada bayam-bayam juga. Nih bayamnya ini sebenarnya nantinya itu mau dibabat juga loh teman-teman. Kenapa kok dibabat? Soalnya misalnya nanti itu dia tumbuh satu atau dua gitu kan, ini masih lumayan kan ya. Tapi ini tuh tumbuhnya wakeh banget gitu loh. Sampai ngeluh guys, aku ndelok nih iki kebunanku sing kayak hutan belantara, soalnya emang oke banget rumput-rumputnya yang ada di sini dan harus dibersihkan. Wes pusing, makin pusing nggak sih? Tapi enggak loh ya, masa kalau kita ini kondisi badan kita ini lagi pusing, contohnya aku ini pribadi ya, jadi kalau lagi pusing aku ke kebun, entah itu melakukan apa, entah itu curhat sama bunga, entah itu cuman pegang-pegang tanaman, atau mungkin bahkan bersih-bersih dan siram-siram, itu nanti biasanya itu langsung kayak relax. Terus habis itu lupa sama kalau misalnya aku tuh lagi pusing atau lagi stres atau lagi sakit kepala. Kok bisa gitu ya jadinya? Aku juga bingung loh. Apa karena relax karena kita melupakan kalau kita lagi sakit kepala atau gimana nih? Tapi percayalah, kalau kita lagi stres, lagi banyak pikiran, bahkan lagi nggak enak badan, kita bersentuhan sama tanaman itu salah satu bisa jadi kayak obat gitu loh teman-teman. Tapi itu nyata bener-bener deh. Kayak aku ini kalau misalnya lagi pusing gitu, datang aja ke tanaman-tanaman ini, pegang tanaman atau apa, itu nanti dia bisa relax sendiri gitu loh. Kayak apa ya, ada aura-aura positif gitu kayaknya kali ya, atau mungkin mereka ini bisa menyedot energi negatif yang ada di diri kita, kayaknya seperti itu. Nah ini kalian bisa lihat seperti apa di depanku dan di belakangku itu rumput semua. Sampingku ini adalah winih keningkir ya, jadi benih keningkir yang bertaburan di mana-mana. Dia ini juga nanti bakalan dibabat gitu kan, soalnya nanti kalau misalnya nggak dibabat itu mengganggu tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi ini nanti aku bakalan bersihin ini semampuku ya teman-teman ya. Kalau misalnya aku nggak mampu menyelesaikan ini, ya udah tak ulangin di lain hari, lain kesempatan, mungkin seminggu kemudian ya kan, karena aku jatahnya sekarang seminggu cuma 2 kali bikin konten gitu kan teman-teman, karena memang nggak ada waktu. Terus ini seperti ini suasana di kampungku, di kebunku suasananya seperti ini, angin itu selalu berhembus kenceng kayak gini teman-teman ya. Ini tuh semilir-semilir, seger banget kan udara nih, padahal ini di sore hari loh. Terus setelah aku bersih-bersih dan nggak sampai bersih, akhirnya aku mutusin untuk siram-siram. Kalau siram-siram ini wajib ya, setiap sore itu wajib, kecuali hujan. Nah ini anginnya kencang seperti ini teman-teman, sampai HP ku aja meleot-meleot ini. Aku siram-siram sekaligus sambil nyanyi-nyanyi, jadi nggak kerasa banget loh di sini itu jadi tempat healing aku sehari-hari. Selain alamnya yang masih hijau-hijau, ini tuh juga udaranya masih seger banget, nggak ada polusi udara dari motor ataupun mobil. Paling cuman polusinya itu kayak debu, itu pun
nggak terlalu gitu kan, kecuali kalau pas ada angin gini. Bener-bener intinya slow living itu seenak ini dan senikmat ini teman-teman. Asalkan apa? Yes, asalkan duitnya ada. Jadi meskipun kita hidup slow living, harus tetap mengantongin yang namanya pulus, duit ya. Lah misalnya orang duit meskipun awake dhewe slow living yo angel. Wes intine itu pokoknya ya, nggak bisa diganggu gugat. Kita hidup slow living boleh, asalkan tetap ngantongin duit, dan itu akan terasa lebih tenang, lebih nyaman kita menjalani hidup kita sehari-hari. Soalnya yang namanya anak sekolah juga butuh duit. Kita butuh jajan pakai duit. Kita beli bumbu-bumbu kalau nggak ada di kebun ya kita tetap pakai duit. Cuman memang kayak meminimalisir pengeluaran aja. Contohnya kita punya kebun sayur, wes nggak usah beli sayur, ya kan? Tinggal beli lauke aja. Intinya ya begitulah. Semuanya ada plus minusnya ya. Dimanapun kita hidup dan mau seperti apa hidup kita, semuanya sudah punya resikonya masing-masing. BTW, buat teman-teman ini loh yang belum subscribe, ayo di subscribe channel aku, klik like juga, jangan lupa klik tombol notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya, biar aku juga makin semangat untuk bikin konten ya setiap hari. Jadi kalau kalian nanti mau lihat suasana desa itu seperti apa, kehidupannya itu seperti apa, biar kalian bisa tahu gitu kan. Dan untuk kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, terima kasih ya. See you di next video.